warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Suatu hari sahabat Rasulullah datang kepada beliau. Satu hari ada seorang sahabat Rasulullah yang sholat di belakang beliau. Lalu setelah sholat dia pergi. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung ngacir. Sama seperti siapa tuh? Sama seperti kita juga begitu. Tapi ini di zaman Rasulullah masih ada. Besoknya begitu lagi, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung ngacir. Ditegur sama Rasulullah, ya Sa'labah, kenapa engkau sholat seperti orang munafik? Au kama qala Rasul, kurang lebih begitulah. Ya Rasulullah, saya ini sholat gantian kain sama istri saya. Kalau saya sholat, nanti istri saya lama-lama di masjid, nanti istri saya mau sholat keburu telat, makanya saya buru-buru. Maka dari itu ya Rasulullah, tolong doain saya supaya saya jadi orang kaya. Rasulullah bersabda, au kama qala Rasul, ya Sa'labah, keadaanmu sekarang lebih baik daripada engkau jadi orang yang kaya. Kurang lebih begitulah, au kama qala Rasul. Lalu besok begitu lagi. Dia ketemu Rasulullah, dia bilang, ya Rasulullah, tolonglah doain saya jadi orang kaya. Kemudian besoknya dia ketemu, ya Rasulullah bersabda, ya Sa'labah, perkeadaanmu sekarang lebih baik daripada ketika engkau berlebihan atau ketika engkau kaya. Lalu besoknya ketemu Rasulullah, dia bilang, ya Rasulullah, doain, lihat nih, kasihan saya nih, masa kain satu-satunya berebut. Kalau bisa kok zaman sekarang lebih susah lagi, rumah ngontrak, penghasilan gak ada, tagihan banyak. Coba langin tuh, anak-anak mau sekolah, kasihan. Ya Rasulullah, tolong doain saya. Kemudian Rasulullah, baiklah Sa'labah, Rasulullah nasihatin dulu, ya Sa'labah, keadaanmu sekarang lebih baik daripada engkau sudah kaya. Apa dia bilang sama saya? Ya Rasulullah, enakan saya kaya. Kalau begini kesian saya ini, perut lapar. Mungkin begitu Sa'labah bilang, perut lapar, makanan gak ada, kain berebut sama bini mau sembayang. Coba bayangin kalau sekarang begitulah kira-kira. Akhirnya Rasulullah mendoakan Sa'labah, lalu memberinya kambing 1 ekor kalau nggak salah saya. Kemudian Sa'labah pulang, lalu dia ya doa Rasulullah manjur dan mustajabah. Makanya kan kalau kalau ketemu Rasulullahnya kita udah susah, kecuali dalam mimpi, itu pun orang-orang tertentu aja, orang-orang ikhlas saja yang dikehendaki oleh Allah. Kita minta doa sama para ulama. Tapi jangan lupa Rasulullah bersabda, wahai Sa'labah, keadaanmu sekarang lebih baik daripada engkau ketika engkau kaya. Lalu pelihara itu kambing dia pelihara. Kalau enggak saya lupa itu kambingnya 1 atau 2. Lalu setelah itu kambing itu beranak pianak jadi banyak. Udah banyak, Sa'labah enggak sempat lagi di suatu tempat, jumlahnya udah puluhan, ratusan, ribuan kalau bisa. Lalu Rasulullah bertanya, Sa'labah kemana? Au kama qala Rasul, ya Rasulullah, Sa'labah waktu itu Sa'labah enggak sholat di masjid. Waktu itu mula-mula nggak sholat johor. Sa'labah kemana? Ya Rasulullah, Sa'labah sibuk ngurusin kambingnya. Kemudian udah lalu nggak sholat. Dia pergi ke lembah yang jauh ya Rasulullah untuk ngembalain kambingnya. Karena di sini makanan kurang, rumput kurang. Jadi dia pergi ke tempat lain, kambingnya udah banyak. Lalu asar nggak sholat jamaah di masjid. Lalu kemudian maghrib nggak sholat jamaah maghrib karena belum pulang. Lalu isya, kemudian subuh, lalu semuanya nggak sholat jamaah. Ketika Rasulullah tidak ada, Rasulullah waktu itu mengutus sahabat beliau untuk datang ke Sa'labah. Wahai Sa'labah, Rasulullah merintahkan engkau untuk membayar zakat. Sa'labah nggak mau. Nah, kemudian ketika Rasulullah sudah meninggal, dia datang ke Abu Bakar. Ya, wahai Abu Bakar, Khalifah, saya bayar ini zakat. Dibilang sama Abu Bakar, saya tidak akan menerima apa yang tidak engkau berikan di zaman Rasulullah. Sa'labah udah terlena dengan kekayaannya. Dia udah hidup lupa, ya sama juga dengan orang-orang zaman sekarang ke kita ini. Dulu-dulu waktu masih ngontrak rumah, ya Allah, rajin banget ke masjid. Jadi penduduk asli masjid itu, penduduk tetap masjid. Agak pulang-pulang di masjid aja. Udah mulai punya sedikit, udah mulai dah kurang intensitas, cepat-cepat nggak sholat sunat, buru-buru. Kemudian besok-besoknya udah makin meningkat kekayaannya, udah sibuk dengan bisnis, lupa. Akhirnya nggak balik-balik lagi ke masjid.
Kapan balik ke masjid ya? Kalau udah digotong baru balik ke masjid. Dulu saya kecil-kecil sama kawan dibilang apa? Udah kayak ayam sayur, ngapa? Kalau udah matang baru dibawa ke masjid. Ah begitulah. Kemudian sebenarnya apa yang dibilang oleh Rasulullah itu betul. Wahai Sa'labah, keadaanmu hari ini lebih baik daripada ketika engkau sudah kaya. Tapi dia nggak denger. Gitu juga kita, sama dengan kita. Akhirnya kalau zaman sekarang sama kita nih, jadi subuh, subuh jadi kesiangan. Gara-gara apa? Bangun telat kenapa? Gara-gara sibuk urusan bisnis kita. Akhirnya kita jam 2 jam setengah 3 baru tidur. Itu pun kalau bisa saya masih di pesantren dulu. Dibilang apa Yai? Akhirnya pakai pil tidur, baru tidur. Kalau nggak bisa tidur. Kenapa? Ya karena tekanan pekerjaan berat. Subuh, dah lewat dah. Asar johor udah sibuk lagi rapat lagi bisnis lagi jualan sibuk nggak lewat johor. Asar sibuk juga masih lagi kerepotan. Asar kerepotan, maghrib di jalanan, baru udah sore pulang, belum sempet sholat maghrib, nggak sempet sholat maghrib. Isya udah ketiduran, kecapean sampai rumah. Gitulah kira-kira itu waktu saya masih kecil-kecil begitu. Makanya saya kan paling enak banget, paling gak suka kalau udah waktu sholat kita masih di jalan. Udah kesel banget, udah males kayak gitu kan. Sekali aja udah kesel kayak macam tadi ada masih di jalan aja nih. Jadi jemput anak sekolah, udah jam di sini kan sekarang Johor lebih cepat. Jam 12 lewat, belum sampai setengah satu udah Johor. Udah lah. Apalagi Jumat. Dulu saya ke rumah sakit hari Jumat, saya ganti, kagak mau lagi rumah sakit hari Jumat. Tukar hari lain boleh asal jangan hari Jumat. Saya punya kawan-kawan di beberapa negara bagian kalau kita provinsi ya, di negara bagian di Malaysia. Itu kalau hari Jumat ada yang sebagian libur. Nah, seperti di mana ya di beberapa negara bagian itu libur. Jadi masuknya kapan? Masuknya hari Minggu, dia bilang Minggu atau hari Ahad. Hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu mereka libur. Kenapa ya? Karena mungkin lebih enak beribadah. Kalau Jumat kan kadang malam kita membaca sholawat sampai pagi itu. Ada satu saya punya kenalan dulu waktu jualan di pasar, saya muda-muda, asal hari Jumat udah nggak ada jualan. Kenapa Jumat nggak jualan? Kata saya kan nanti bisa aja kan sampai jam 10 itu mah kan kata saya waktu itu masih SMA. Padahal orang mungkin malam Jumat itu begadang mereka membaca sholawat. Karena pada saat itu malaikat tidak akan mencatat di dalam semacam buku catatan, semacam lauh catatan itu kecuali bacaan sholawat. Dan pada saat itu sholawat langsung didisplaykan, ditampakkan kehadirat ruhania Rasulullah. Nah begitulah pada saat itu sholawat pada hari Jumat luar biasa pahalanya, banyaknya luar biasa diperlihatkan kepada Rasulullah. Sementara kita sibuk masih dengan urusan dunia. Dulu saya punya sekarang nih bukan dulu sekarang yang saya tinggal sekarang, kalau saya pergi ke daerah pantai itu orang kalau hari Jumat mereka ke laut, karena hari Jumat itu khusus untuk nanti biar ke masjid kan. Itulah yang terjadi pada masyarakat yang saya lihat pada sekarang ini. Mereka mengutamakan waktu Jumat untuk beribadah, karena orang agama lain juga kan gitu waktu dia beribadah itu mereka nggak pergi ngerjain urusan dunia, itu nggak usah, ini khusus untuk ibadah aja, nanti aja kan masih ada waktu 6 hari, masa 1 hari aja untuk beribadah nggak dapat, nggak mau, gitulah kira-kira. Maka dari itulah ketika kondisi kita dalam keadaan susah, dalam keadaan ekonomi kita terbatas, kita dekat kepada Allah. Tapi begitu kita udah ada, kita terlena, nggak mau lagi dekat kepada Allah. Pada saat itu apa yang terjadi? Ketika menjauh dari Allah, kami bukakan pintu-pintu kesenangan. Begitu mereka udah terlena, kami cabut semuanya. Seperti orang itu bilang dikedet. Akhirnya itu nggak sanggup lagi melihatnya dan rubuh. Itulah makanya kan kita semuanya dalam kondisi yang bagaimanapun kita irhamu man fil ardi yarhamkum ya, disebutnya di dalam satu keterangan, ta'aruf ilallahi firraha ya'rif fisida, ta'aruf ilallahi firraha ya'rif fisida. Engkau ingat kepada Allah, kenal kepada Allah ketika engkau dalam keadaan tenang. Nanti ketika engkau susah, Allah akan ingat kepadamu. Nah itu kebanyakan kita kan begitu. Udah tinggal 3 hari lagi nih bang, udah mau sita sebulan lagi nih bang, baru udah cepat-cepat kita mana Allah. Ya sebenarnya masih bagus juga daripada nggak sama sekali. Cuma akibatnya apa?
Kalau misalnya akhir tuntutannya luar banget, cepet apa luar biasa banget tuntutannya, mana nih? Kenapa gue udah baca 3 kali Allah nggak nolong? Kenapa? Padahal hari-hari sebelumnya mereka lupa kepada Allah, mereka nggak ingat kepada Allah. Padahal kan kalau kemarin itu mau ambil, ingat ini riba, riba itu Allah melarang. Nanti kan kalau riba sengsara di belakang harinya, ya nggak inget itu. Nah, itulah kita disebut nggak ingat sama Allah. Nah, ketika kita udah susah, ketika udah jatuh, baru kita cari Allah. Mana Allah? Mana Allah? Udah baca sekian banyak, kok Allah nggak nolong-nolong? Nah, itulah kebiasaan yang biasa kita lakukan. Sehingga apa yang disabdakan oleh Rasulullah, wahai salabah, keadaanmu hari ini lebih baik daripada ketika engkau berpunya. Dan benar terjadi itu. Kita juga begitu. Ketika kita kesenangan, kita ingat kepada Allah. Saya punya suatu kawan yang waktu itu reuni dengan kawan-kawan orang tua-tua semua. Waktu itu masih reuni SMA, orangnya udah tua-tua, ada yang kawannya kepala bagian, ada yang kawannya orang-orang berpangkat dan berjabatan lah. Beliau sendiri yang biasa-biasa aja, lebih kata udah waktu Isya, waktu itu kan habis maghrib, udah waktu Isya. Nah, beliau diam keluar dan sholat, nah, gitu kan, nggak mau melihat orang tuh pada ngumpul-ngumpul, pada nyanyi, pada ngobrol-ngobrol, dia nggak mau. Ini waktu sholat nih kan penting nih, sholat dulu. Ah itu makanya ingat kepada Allah ketika kita susah, insya Allah juga Allah akan ingat kepada kita. Ya arif kapisida, Allah akan ingat kepada engkau ketika engkau dalam keadaan susah. Doa kita gampang-gampang aja dijawab oleh Allah. Permasalahan kita solusinya selalu ada. Sebagaimana barangkali bagian daripada orang yang gampang ijabah doanya, ketika dia kesulitan Allah kasih jalan keluar. Ketika dia kesulitan rezeki, Allah datangkan dari Allah segala arah yang nggak pernah kepikir sama dia. Tiba-tiba Allah kasih dengan jalan yang dia nggak pernah berpikir. Tahu-tahu, oh iya ada jalannya, datang rezekinya. Siapa itu mereka? Mereka adalah mayyataqillaha yaj'allahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluarnya. Mengingat Allah ketika kita dalam keadaan senang, bagian daripada takwa. Maka Allah akan membukakan pintu-pintu kemudahan, jalan keluar ketika kita dalam keadaan sulit. Ingat itu bagi mereka-mereka yang kebanyakan banget, bang, kenapa saya udah ngamalin sekian hari, sekian banyak, kenapa belum ada pertolongan Allah? Mungkin kita nggak ta'aruf ilallah birroho. Kita nggak deket kepada Allah, tidak mengenal Allah ketika kita senang. Maka Allah tidak ya'rif kapisida. Allah tidak mengingat, mudah memberi pertolongan ketika kita sulit. Tapi orang-orang yang dekat kepada Allah, mayatakillaha, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberinya jalan keluar. Wa yarjuku min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki dari arah yang enggak pernah dia sangka-sangka datangnya. Mari kita ta'aruf ilallahi perroho. Mari kita dekat, ingat kepada Allah di waktu kita senang. Mudah-mudahan ya'rifna bisidda. Allah akan mengenal kita ketika kita dalam keadaan susah. Gampang pertolongan Allah datang, gampang rezeki dikirim oleh Allah. Syukur nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa safina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.